The federal government is looking for ways to avert problems caused by the year 2000 computer bug. Everything from tax returns to Social Security could be a problem if old programming refuses to acknowledge the 21st century. 31 Desember 1999, pesawat jatuh dari langit, reaktor nuklir meledak, bank-bank kolaps, sistem militer salah membaca tanggal dan meluncurkan misilnya. Setidaknya itulah yang kita takutkan pada saat itu. Namun ketakutan itu sederhana, Y2K. Dan pada malam pergantian milenium, seluruh dunia menahan nafasnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan terjadi, melainkan seberapa parah kita akan runtuh. Kita mundur ke tahun 1980-an. Komputer adalah mesin besar, mahal, dan memorinya sangat terbatas. Untuk menghemat ruang, para programmer menulis tahun hanya dengan 2 digit, seperti 1995 menjadi 95, jadi angka belakangnya. 1987 menjadi 87, 1999 menjadi 99. Solusi cerdas pada saat itu. Tidak ada yang berpikir tentang tahun 2000, sampai seseorang akhirnya bertanya, apa yang akan terjadi ketika 99 berubah menjadi 00? Apakah komputer membaca 2000? Atau 1900 atau error total? Dan jawaban jujurnya adalah tak seorang pun benar-benar tahu akan hal itu. Awal 1990-an, para analisis menemukan kenyataan yang mengkhawatirkan. Jutaan sistem menggunakan format 2 digit, perbankan, maskapai penerbangan, pembangkit listrik, satelit GPS, dan militer. Jika suatu sistem gagal, sistem lain bisa ikut runtuh. Efeknya domino. Amerika Serikat menginvestasikan sekitar 134 miliar dolar untuk memperbaikinya secara global. Estimasinya mencapai hampir setengah triliun dolar. Perusahaan seperti IBM dan Microsoft mengerahkan ribuan programmernya. Pemerintahan Bill Clinton membentuk dewan khusus. Semua berpacu melawan satu tenggat yang tak bisa ditawarkan. 1 Januari 2000. Namun bagi Indonesia, Y2K hadir dalam konteks yang berbeda. Negara ini baru saja melewati krisis moneter 97 dan 98. Kerusuhan Mei 98 mengguncang ibu kota. Soeharto lengser setelah 32 tahun berkuasa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Pemerintahan transisi di bawah B.J. Habibie mempersiapkan pemilu 1999, kemudian memasuki era baru di bawah Abdurrahman Wahid. Kepercayaan publik terhadap institusi sedang rapuh, dan di tengah semua itu muncul kabar bahwa sistem komputer global bisa gagal total. Bayangkan jika Y2K memicu keruntuhan bank yang kedua. Masyarakat Indonesia baru saja trauma menarik uang dari bank pada tahun 98. Jika ATM berhenti bekerja pada 1 Januari 2000, itu bukan sekedar error yang teknis, itu bisa menjadi kepanikan secara nasional. Bank Indonesia dan sektor perbankan melalui audit sistem, simulasi dijalankan, ATM diuji, sistem transfer pun diuji. Karena di negara yang sedang membangun ulang kepercayaan, gangguan kecil bisa berubah menjadi rumor besar. Masalah teknis berubah menjadi ketakutan yang kolektif. Media global membicarakan kemungkinan yang terburuk. Menarik uang tunai, menimbun makanan, mengisi bak mandi dengan air, membeli generator, membangun bunker. Di Indonesia, kepanikan tidak se-ekstrim yang di barat. Namun kekhawatiran itu tetap ada. Beberapa orang memilih tidak berpergian pada malam itu. Sebagian menyimpan bahan pokok lebih banyak dari biasanya. Karena pertanyaan sederhananya, kalau negara maju saja bisa gagal, apakah kita benar-benar siap? Dan disinilah pelajaran yang penting muncul. Kadang yang menghancurkan sistem bukan bug,
melainkan ketakutan manusia itu sendiri. Bagian 3. Desember 1999 bukan sekedar malam tahun baru, bukan sekedar pergantian angka. Ini adalah satu-satunya malam dalam sejarah modern di mana seluruh planet menunggu kemungkinan kegagalan sistem secara serentak. Bumi dibagi oleh zona waktu. Artinya jika benar terjadi akan datang secara bergelombang. Selandia Baru terlebih dahulu, kemudian Australia, lalu bergeser ke Asia, lanjut ke Eropa dan Amerika. Dunia menonton negara pertama seperti eksperimen hidup. Di Asia Pasifik, di ruang-ruang kontrol listrik, para insinyur tidak ikut dalam pesta. Monitor menyala, grafik stabilitas frekuensi diperhatikan dengan serius. Di bandara-bandara internasional, operator sistem navigasi berdiri lebih tegang dari biasanya. Di pusat data perbankan, tim IT berjaga semalaman. Tidak ada pesta di sana, hanya kopi dan detak jam. Begitu pula di Indonesia. Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Setahun sebelum negeri ini dilanda krisis ekonomi, bank-bank runtuh, kerusuhan mengguncang ibu kota, rezim 32 tahun akhirnya berakhir. Kepercayaan publik belum sepenuhnya pulih, dan sekarang muncul satu kemungkinan lagi. Bagaimana jika sistem perbankan gagal lagi? Bagaimana jika ATM berhenti bekerja? Bagaimana jika transfer dana tidak bisa dilakukan? Dan bagaimana jika listrik padam secara nasional? Bagi negara yang baru saja mengalami trauma finansial, gangguan kecil bisa merubah menjadi kepanikan besar. Di kantor pusat Bank Indonesia, tim teknis memantau sistem perbankan. Di pusat kendali PLN, operator memastikan frekuensi tetap stabil. Di Bandara Soekarno-Hatta, sistem navigasi diperiksa secara berulang kali. Jakarta bersiap menyambut milenium dengan kembang api. Namun di balik perayaan itu, ada kecemasan yang tidak diungkapkan secara lantang. 10 detik terakhir abad ke-20. Di Times Square, orang menghitung mundur. Di Sydney Harbor, ribuan orang bersorak. Di Jakarta, trompet berbunyi. Dan di ruang server yang sunyi, tidak ada suara hitungan mundur. Hanya layar hitam dengan angka waktu. Tanggal berubah, 99 menjadi 00. Itulah momen yang ditakuti selama bertahun-tahun. Sistem membaca 2 digit itu, dan dunia pun ikut menunggu. Beberapa detik terasa seperti menit. Di Australia, laporan pertama masuk. Tidak ada kegagalan yang besar. Beberapa mesin penjual otomatis error. Beberapa sistem kecil menampilkan tanggal yang salah. Namun listrik tetap menyala. Pesawat tetap terbang. Bank tetap beroperasi. Di Indonesia, kembang api meledak di atas Monas. Orang-orang bersorak. Televisi menyiarkan perayaan. Dan di ruang kontrol, semua tetap stabil. Tidak ada blackout secara nasional. Tidak ada sistem perbankan yang runtuh. Tidak ada kekacauan secara massal. Indonesia yang baru saja melewati krisis nyata, melewati potensi krisis digital tanpa insiden yang besar. Dan perlahan, ketegangan berubah menjadi kelegaan. Ketika zona waktu terakhir, Amerika Serikat melewati tengah malam tanpa bencana. Dunia sadar sesuatu. Kiamat digital tidak datang. Tidak ada misil nuklir yang salah baca tanggal. Tidak ada reaktor yang meledak. Tidak ada internet yang runtuh. Yang runtuh hanyalah ketakutan itu sendiri. Namun ada satu hal yang terungkap. Malam itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Bukan tentang 2 digit, melainkan tentang betapa rapuhnya sistem global dan betapa besar dampak psikologisnya ketika manusia merasa tidak lagi mengendalikan teknologi yang mereka ciptakan. Karena untuk pertama kalinya seluruh dunia menyadari jika kode kecil bisa membuat kita panik selama bertahun-tahun. Berarti peradaban modern berdiri di atas sesuatu yang sangat tipis. Dan malam itu kita semua sadar bahwa kita hidup di atas jaringan sistem yang hampir tidak kita pahami. Y2K bukan tentang 2 digit, ia tentang ketergantungan manusia pada sistem. Ia tentang rapuhnya peradaban digital. Dan bagi Indonesia, Y2K adalah ujian yang sunyi. Negara yang baru keluar dari krisis nyata tidak runtuh karena bug komputer. Mungkin karena kita sudah lebih dulu belajar tentang krisis yang sebenarnya. Dunia tidak berakhir pada 31 Desember 1999, melainkan
Alam itu mengajarkan kita pada satu hal, peradaban modern berdiri di atas kode, dan kode ditulis oleh manusia. Jika dua angka kecil saja bisa membuat dunia panik, bayangkan apa yang bisa terjadi hari ini di era yang jauh lebih digital. Dunia tidak berakhir pada 31 Desember 1999. Tidak ada langit yang runtuh, tidak ada sistem yang kolaps, dan tidak ada misil yang salah sasaran. Tapi sesuatu tetap terjadi pada malam itu, sesuatu yang lebih sunyi. Y2K adalah pertama kalinya umat manusia menyadari satu fakta yang tidak nyaman. Peradaban modern berdiri di atas kode, dan hampir tidak ada yang benar-benar memahaminya. Y2K bukan tentang 2 digit, ia tentang kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, ancaman global bukan datang dari perang, bukan dari wabah, bukan dari bencana alam, melainkan dari kesalahan kecil dalam sistem yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak takut pada komputer, kita takut pada kemungkinan bahwa sistem lebih besar dari kita, bahwa jaringan listrik, bank, militer, komunikasi, semuanya saling terhubung dalam rantai yang jika satu saja patah bisa menyeret semuanya. Dan kita baru sadar, kita tidak benar-benar tahu seberapa kuatnya rantai itu. Bagi Indonesia, refleksi ini bahkan lebih dalam. Negara ini baru saja membuktikan bahwa sistem bisa runtuh. 98 menunjukkan bahwa ekonomi bisa kolaps, bank bisa tutup, nilai uang bisa hancur dalam hitungan bulan. Y2K datang hanya setahun setelah trauma itu, dan mungkin karena itulah ancaman digital terasa berbeda. Kita sudah pernah mengalami krisis yang nyata, jadi bug komputer tidak terasa seperti kiamat. Tapi tetap ada satu kesadaran, jika sistem finansial bisa runtuh karena spekulasi dan kepanikan, maka sistem digital pun bisa runtuh karena kesalahan kecil. Dan jika dua hal itu bertemu, apa yang tersisa? Y2K juga mengajarkan sesuatu tentang psikologi massa. Ancaman terbesar bukan bugnya, ancaman terbesar adalah reaksi manusia. Bayangkan jika jutaan orang menarik uang tunai secara bersamaan. Bayangkan jika semua orang menimbun bahan bakar, dan bayangkan jika rumor lebih cepat dari fakta. Kepanikan bisa menciptakan krisis yang sebelumnya tidak ada. Dan di era informasi, ketakutan menyebar lebih cepat daripada listrik. Ironisnya sederhana, Y2K berhasil dicegah karena kita panik. Ratusan miliar dolar dihabiskan, jutaan jam kerja digunakan, audit dan simulasi dilakukan. Dan ketika itu tidak terjadi apa-apa, banyak orang yang berkata, kita terlalu berlebihan. Padahal mungkin justru sebaliknya, mungkin kita selamat karena kita takut. Kita jauh lebih tergantung pada sistem digital dibandingkan 99, cloud computing, AI, infrastruktur berbasis internet, transaksi real-time secara global, sistem militer otomatis, kendaraan otonom. Jika 2 digit kecil saja dulu bisa membuat dunia panik, apa yang terjadi jika gangguan besar benar-benar terjadi pada sekarang? Serangan cyber, bug sistemik, kegagalan jaringan global. Kita mungkin tidak lagi takut pada Y2K, tapi kita hidup dalam versi yang jauh lebih kompleks. Y2K bukan cerita tentang kiamat yang gagal. Ia adalah momen ketika manusia menyadari kita membangun dunia yang sangat canggih, namun sangat rapuh. Dan kita percaya hidup kita pada sistem yang tidak kita lihat. Malam itu ketika jam menunjukkan 000 dan dunia tetap berdiri, kita merasa lega. Tapi mungkin kita juga melewati pelajaran yang terpenting, bahwa teknologi tidak pernah sepenuhnya netral. Ia adalah hasil keputusan manusia, dan manusia tidak pernah sempurna. Sekian video pembahasan gue tentang tragedi Y2K. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai.